Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yayu Nur Kartini dengan NIM 24110131. Saya di sini akan menjelaskan tentang metode selisih maju. Metode selisih maju digunakan untuk menghitung turunan suatu fungsi secara numerik dengan memanfaatkan nilai fungsi di titik sekarang dan di titik berikutnya. Adapun rumusan metode selisih maju, F aksen dalam kurung X sama dengan F dalam kurung X ditambah H dikurang F dalam kurung X dibagi H. Adapun keterangannya, F dalam kurung X sama dengan nilai fungsi. Adapun H sama dengan selang dalam kurung strip size. Jika F dalam kurung X sama dengan X kurang E kurang X dengan rank X sama dengan dalam kurung 0,1 dan H sama dengan 0,05. Tentukan rata-rata error atau galat dari turunan fungsi F aksen dalam kurung X. Penyelesaian. Nomor 1, F dalam kurung X sama dengan X kuadrat dikurang X. Nomor 2, rank. A sama dengan 0, B sama dengan 1. Nomor 3, N sama dengan 20. Nomor 4, H sama dengan 0,05. Nomor 5, menghitung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dinar Aulia Nugraha dengan NIM 24110164. Di sini saya akan menjelaskan bagian menghitung dari soal metode selisih maju. Selanjutnya kita akan menginput apa saja yang perlu dicari. Yang pertama itu ada iterasi, yang kedua X, yang ketiga X tambah H, yang keempat Fx, yang kelima F kurung buka X tambah H, yang keenam turunan X. Yang ketujuh, turunan pertama X eksak. Yang terakhir, error atau galat. Pertama, isi iterasinya dari 0 sampai 20. Selanjutnya kita mencari nilai X-nya. X-nya itu berarti awalnya yang nilainya A berarti 0. Selanjutnya cari nilai X tambah H. Di X sama dengan 0 tambah H. H-nya itu 0,05. Jadi sama dengan B7 tambah 0,05 H sama dengan hasilnya 0,05. Jangan lupa di bagian H-nya ini B10 dikasih tanda dolar biar angkanya itu nggak berubah. Selanjutnya kita cari nilai Fx. Kita substitusikan X ke dalam persamaan yang ada di soal, yaitu rumusnya
sama dengan 0 dikurang exp kurung buka negatif 27, jadi ini 0 kurung tutup, hasilnya negatif 1. Berikutnya kita akan mencari fungsi x tambah h. Caranya sama seperti yang fungsi x tadi. Jadi 0,5 di 0,05 dikurang exp kurung buka negatif 0,05. Hasilnya negatif 0,901229425. Berikutnya kita akan mencari turunan x, yaitu menggunakan rumus metode selisih maju, yaitu turunan pertama x sama dengan limit h mendekat 0, fx tambah h dikurang fx per h. Jadi sama dengan kurung buka 14 dikurang negatif 1 D14 kurung tutup, lalu dibagi 0,05 XH. Enter. Hasilnya 1,975411151. Jangan lupa di bagian ininya C14 dikasih $. Sekarang kita akan cari nilai turunan pertama x eksak. Caranya yaitu kita substitusikan nilai x ke dalam persamaan fungsi turunan pertama x. Rumusnya sama dengan jadi B1 B ini 1 B8 tambah exp kurung buka negatif 0 ini kurung tutup, enter. Jadi hasilnya 2. Terakhir kita akan cari error atau galatnya. Kita bisa pakai rumus ini. Jadi galat sama dengan ABS kurung buka turunan pertama X dikurangi turunan pertama eksak. Nah ini kita pakai rumus ini sama dengan ABS kurung buka turunan pertama X dikurang turunan pertama eksak dikurung tutup, enter. Hasilnya 0,02458849. Selanjutnya kita akan mencari nilai x1 dengan rumus bisa pakai seperti ini. X1 sama dengan A tambah iterasi kali H. Di A itu 0, iterasinya ini 1 sampai 20 dikali 0,05 dengan 0 kali 0,05.
hasilnya 0,05. Jangan lupa dikasih dolar juga biar nggak ubah nilainya. Setelah itu udah ada hasilnya, kita tarik ke bawah sampai 20. Bukan hal yang sama dengan yang lainnya. Kita rapikan dulu pakai tabel. Untuk langkah terakhirnya, kita akan cari rata-rata galatnya. Rumusnya average sama dengan, kita tarik dari sini sampai bawah di H14 sama sampai H34 kurung enter. Ini adalah rata-rata galat. Jadi rata-rata galatnya itu 0,015606648. Untuk selanjutnya, di sini ada metode Runge-Kutta. Metode Runge-Kutta adalah metode numerik yang digunakan untuk memperoleh solusi pendekatan dari persamaan diferensial biasa yang sulit atau tidak dapat diselesaikan secara analitik. Metode ini menghitung nilai solusi pada setiap langkah menggunakan beberapa perkiraan kemiringan, sehingga menghasilkan tingkat akurasi yang lebih baik dibandingkan metode Euler. Semakin tinggi order Runge-Kutta, semakin tinggi pula ketelitian hasil yang diperoleh. Di sini ada rumus metode Runge-Kutta. Untuk rumus Runge-Kutta order 4 yaitu YI tambah 1 sama dengan YI ditambah 1/6 dikali K1 tambah 2K2 tambah 2K3 tambah K4, di mana K1-nya itu sama dengan Fxi YI, K2-nya Fxi tambah 1/2 kali H YI tambah 1/2 kali H dikali K1. Untuk K3-nya sama dengan Fxi tambah 1/2 dikali H YI tambah 1/2 dikali H kali K2. Dan untuk yang keempat sama dengan Fxi ditambah H YI tambah H dikali K3. Langsung saja kita ke contoh soal. Di sini ada latihan soal yaitu gunakan metode Runge-Kutta order 4 untuk menyelesaikan persamaan diferensial berikut. Persamaan diferensial dy per dx sama dengan y min x, di mana y-nya tuh y0 sama dengan 0,5 dan hitung y2 dengan banyak langkah 10. Langsung saja kita kerjakan di Excel. Oke, di sini ada contoh soal yaitu gunakan metode Runge-Kutta order 4 untuk menyelesaikan persamaan diferensial berikut. Persamaan diferensial dy per dx sama dengan y min x, di mana y0-nya itu sama dengan 0,5, hitung y2 dengan banyak langkah 10. Kita tulis dulu di sini y0-nya itu 0,5. Lalu untuk x-nya di sini 0. Oh ya, jangan lupa kita tulis dulu iterasinya di sini sampai 10. Nah, untuk h-nya sama dengan 2 dikurang 0 dibagi banyak langkah. Di soal banyak langkahnya 10, jadi kita bagi 10. Nah, untuk xi-nya kita pakai text size 0,2. Langsung kita drag aja ke bawah. Nah, sekarang kita akan menghitung K1-nya.
untuk K1 di sini ada XI, YI. Kita substitusikan dulu, yaitu menjadi YI dikurang XI. Nah, lalu kita enter. Lalu kita akan menghitung K2. Untuk K2-nya kita substitusikan dulu, di mana nilai YI plus setengah H kali K1 itu Y, dan XI plus setengah H itu X, nilai X. Langsung aja kita hitung. Sama dengan YI ditambah YI ditambah 0,5 YI ditambah 0,5 dikali H. Jangan lupa H-nya kita kunci bisa dengan menekan tombol F4. Lalu barusan dikali K1 ini, lalu dikurangi XI ditambah 0,5 dikali H. Jangan lupa dikunci. Tutup, enter. Nah, lalu untuk K3 nya juga sama, kita substitusikan dulu, yaitu menjadi YI ditambah 0,5 dikali H, H-nya kunci, lalu dikali K2, lalu dikurangi XI ditambah 0,5 dikali H, dikunci, lalu enter. Kita enter. Nah, untuk sekarang kita cari yang keempat. Sama dengan YI ditambah H dikali K3. K3-nya ini, lalu dikurangi XI ditambah H. Kita enter. Nah, lalu setelah menemukan nilai K1, K2, K3, dan K4, kita akan mencari ini, YI plus 1. Sama dengan YI ditambah 1/6 dikali K1 ditambah 2 kali K2 tambah 2 kali K3 tambah K4 dikali H. Kita hitung, sama dengan YI ini ditambah 1/6 dikali K1 ditambah 2 dikali K2 ditambah 2 dikali K3 lalu ditambah K4 dikali H. Hanya kunci ya, kita enter aja langsung. Nah, setelah menemukan K1, K2, K3, dan juga K4 dan juga YI plus 1, kita bisa langsung drag aja ke bawah. Nah, dan maka diperoleh hasil min 0,09444. Setelah itu, kita akan mencari Y analitik untuk melihat selisih antara menggunakan metode Runge-Kutta dan menggunakan analitik.
Untuk analitik ini rumusnya yaitu X ditambah 1, X nya ini X ditambah 1 dikali di X ditambah 1 dikurangi XP ini, lalu dibagi 2. Kita enter, lalu kita drag juga ke bawah. Nah, untuk melihat selisih antara YI menggunakan metode Lungu-Kutta dengan Y analitik, kita lihat di errornya. Kita pakai rumus rumus Y ini YI dikurangi Y analitik untuk melihat selisihnya. Nah, kita drag juga ke bawah. Nah, bisa dilihat ini errornya. Semakin kecil selisih nilai error yang ada antara hasil metode Lungu-Kutta dengan metode analitik, maka dapat disimpulkan bahwa metode Lungu-Kutta orde 4 ini tuh memberikan hasil yang sangat mendekati solusi analitik. Selanjutnya, saya di sini akan membahas pengertian metode Simpson. Pengertian metode Simpson. Metode Simpson salah satu metode integrasi numerik yang digunakan untuk mengaproksimasi nilai integral tentu suatu fungsi dengan cara mendekati kurva fungsi tersebut menggunakan interpolasi polinomial berderajat 2 parabola pada setiap subinterval. Metode Simpson ini diturunkan dari interpolasi polinomial rank derajat 2 terhadap 3 titik data yang berurutan. Interval integritas AB dibagi menjadi n subinterval dengan lebar yang seragam. H sama dengan B dikurang A dibagi N dengan syarat N harus genap karena setiap pasang subinterval didekati dengan satu buah parabola. Metode Simpson. L sama dengan H dibagi 3 dikali F0 ditambah 4 dikali sigma Fi ganjil ditambah 2 dikali sigma Fi genap ditambah Fn. Perkenalkan, nama saya Latifah Nugrahedi Pandya dan di sini saya akan menjelaskan terkait materi Simpson 1/3 yang dimana di sini ada latihan soal, yaitu diketahui untuk integral dari 0 sampai 1 dari 5x pangkat 3 dikurang 2x terhadap dx. Nah, untuk ini ditanya hitung integral di atas menggunakan metode Simpson 1/3 dengan H sama dengan 0,1, kemudian bandingkan hasilnya dengan integral biasa. Nah, untuk menjawab soal ini, kita bisa melihat di sini H sama dengan B dikurang A dibagi N. Nah, itu untuk mengisi dari sini. Yang dimana A adalah 0 dan nilai B itu adalah 1 dan untuk H itu adalah 0,1. Maka kita bisa tulis di sini H itu adalah 0, B itu adalah 1. Nah, N-nya ini yang masih perlu kita cari hanya adalah 0,1. Untuk mencari nilai N, kita bisa melakukan seperti ini, yaitu sama dengan kurung buka nilai B dikurang
A, yang dimana nilai B adalah 1 dikurang A nya ini, lalu dikurung tutup dan dibagi nilai dari H itu 0,1. Nah, di sini N nya ada 10, maka dari itu I nya di sini ada 10. Nah, untuk X nya kita di sini akan mencari X ya. Selanjutnya X itu yang pertama ini adalah 0. Nantinya setiap kelipatan ini akan bertambah 0,1. Jadi 0,1, 0,2, 0,3 sampai seterusnya. Nah, untuk mencari rumusnya bisa seperti ini. Maaf, ini 0. Di sini sama dengan ini 0 ditambah 0,1. Lalu seterusnya juga bisa dilakukan hal yang sama, ditambah 0,1. Enter. Nah, ini bisa langsung tarik aja. Sampai di sini. Nah, sampai sini satu. Nah, untuk mencari fx, untuk mencari nilai dari fx-nya ini bisa dilakukan dengan melihat soalnya ini tadi, yaitu sama dengan kurung buka 5 dikali 5 dikali X nya ini, lalu pangkat 3, 5X pangkat 3. Nah, ini pangkat 3. Maaf, salah. 3 dikurang 2X kurung buka 2 dikali X. Enter. Nah, kalau sudah seperti ini bisa langsung ditarik aja ke sini. Nah, sudah seperti ini. Nah, 10 ini adalah nilai dari Fn. Nah, untuk menghitung nilai dari sigma F yang dimana itu adalah I ganjil, kita cukup menambahkan seperti ini. Sama dengan, bisa dilihat di sini, ini yang ganjil itu 1, 3, 5, 7, dan 9. Ini ditambah yang 3, ditambah ini, ditambah 9. Seperti ini, langsung di enter. Nah, untuk sigma F yang dimana I genap sama seperti sebelumnya, namun tidak memasukkan yang nilai 3 ini, karena nilai 3 ini nanti adalah Fn untuk rumus Simpson 1/3 nya. Sama dengan, berarti yang akan dimasukkan adalah 2, 4, 6, dan 8. Di sini 2 ditambah 4 ditambah 6 ditambah 8. Nah, untuk menghitung dari untuk menghitung rumus Simpson 1/3, kita bisa melihat rumus yang ada di sini, yaitu L sama dengan H bagi 3 dalam kurung F0 ditambah 4 sigma Fi ganjil ditambah 2 sigma Fi genap ditambah Fn, yang dimana Fn sendiri adalah nilainya sudah diketahui di Excel sebelumnya, yaitu 3. Nah, ini adalah nilai dari Fn.
Nah, sekarang kita masukkan ke rumusnya, yaitu kita ketik sama dengan kurung buka hanya ini dibagi 3 kurung tutup, lalu dikali kurung buka F0, yang dimana ini F0, ditambah 4 dikali I ganjil, yang dimana ini nih I ganjil kan tadi, terus kurung tutup ditambah 2, maaf, ini harusnya di sini kurung buka 2 dikali hasil dari I genap ini ditambah ini tadi Fn. Nah, di sini hasilnya ada 0,25. Diperbesar dulu. Nah, jadi hasilnya adalah 0,25. Nah, untuk L kalkulusnya ini bisa dicek di web untuk mengecek integral biasa. Nah, untuk L kalkulus ini maksudnya adalah untuk menghitung integral biasanya itu sebenarnya bisa dicek lewat web yang ada di Google. Tadi saya sudah cek, yaitu hasilnya 1/4, yang dimana 1 yaitu 0,25. Di sini bisa ditemukan untuk persentase kesalahannya yaitu 0%, dikarenakan bisa dilihat untuk hasil dengan menggunakan metode Simpson 1/3, yaitu memperoleh hasil 0,25, dan juga untuk integral biasa ini tuh hasilnya 1/4, yang dimana 1/4 adalah 0,25, sehingga keduanya ini hasilnya memiliki nilai yang akurat, sehingga persentase kesalahannya yaitu 0%. Sekian dari saya, mohon maaf jika ada salah kata dalam menjelaskan. Sekian dari saya, maaf jika selama saya menjelaskan ada salah kata. Terima kasih.